Di video ini gue akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik, bahkan bisa dipakai gaming. Yo guys, Sarah Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang lo bisa pertimbangkan untuk kalian beli di awal tahun 2025. Nah, kita akan langsung ngebahas 5 rekomendasi aja ya, yang mana gue udah bagi rekomendasi ini berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing. Misal kalau kalian pengennya mentok ya, pengen spek yang kenceng performanya tanpa memandang brand laptopnya itu sendiri, kita ada rekomendasinya. Tapi buat kalian yang mentingin brand laptop dulu biar lebih aman atau lebih terjamin mungkin awetnya jangka panjang, kita juga udah ngasih rekomendasinya. So, pastikan kalian tonton sampai habis biar kalian bisa nyari laptop yang terbaik. Dan kita mulai dengan subscribe dulu ya. Klik subscribe dan lanjut aja. Laptop 4 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang pertama adalah Advan Work Pro Lite. Coba bilang, siapa di sini yang punya budget mentok di 4 jutaan, tapi udah pengen laptop yang serba bisa, bahkan bisa dipakai gaming? Kalau lo salah satunya, maka selamat. Karena Rah Gadget udah berhasil menemukan satu laptop yang kayaknya bisa memenuhi semua kebutuhan kalian, dan harganya masih di 4 jutaan. Pasalnya nih, meski harganya 4 jutaan, tapi Advan udah berani ngasih prosesor kelas 6 jutaan. Intel Core i3 1220P dengan Intel UHD grafik. Nggak cuma itu, RAM yang dikasih di laptop ini juga udah bisa dipakai buat multitasking. Plus, ini juga udah pakai SSD yang kencang ya, dengan kapasitas yang lumayan lah, 256 GB. Bahkan SSD-nya ini nggak main-main ya, speednya bisa mencapai 2300 MB per second, menurut hasil pengetesan dari Jagat Review. Oh ya, by the way, ini SSD M.2 NVMe. Sumpah, ini Advan nggak ada niat nyari untung atau gimana dah? Well, seperti yang gue bilang di awal, spek tersebut udah bisa banget diandelin buat kebutuhan sekolah, kuliah, hingga bermain game. Game kayak Valorant, CSGO, PES 2024, dan bahkan GTA 5 pun udah bisa dimainkan dengan lancar. Kalau editing gimana bang? Ya bisa juga ngedit video tipis-tipis di Premiere Pro, udah bisa di laptop ini. Atau kalau mau lebih ringan ya bisa pakai CapCut biar kayak editornya Rah Gadget, saset-saset, selesai. Mantap nggak tuh? Nggak cuma menarik di performa, Advan Work Pro Lite juga berani ngasih spek yang menarik di layarnya. 14 inch IPS beresolusi Full HD. Buset dah, 4 jutaan tapi udah IPS cuy. Apa nggak kebakaran jenggot tuh ya, laptop yang 6 jutaan tapi masih pakai TN. Malu lah sama ini, udah IPS. Terus baterai 45,6 Wh-nya juga udah kuat dipakai maraton film hingga 8 jam nonstop. Bobot 1,42 kg dengan tebal 1,98 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X3. Gak mau kalah dari rivalnya yaitu Advan, Axio juga mengeluarkan jagoan di harga 4 jutaan. By the way, ini literally kayak rival ya, karena tadi si Advan dia datang dari kubu biru, dan sekarang si Axio datang dengan spek yang sama bagusnya, tapi dari kubu merah. Apakah ini disengaja? Ya, terlepas dari apapun itu, faktanya laptop ini punya spek yang mumpuni. AMD Ryzen 5 3500U dengan grafis AMD Radeon Vega 8, RAM-nya udah 8GB DDR4 2400 MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Bang, tapi kencangan yang mana? Well, kalau kita ngomongin kenceng-kencengan, tentunya Core i3 1220P masih lebih kenceng. Karena memang secara generasi si i3 ini ya 2 tahun lebih baru dibanding si Ryzen 5. Cuman bukan berarti Axio ini nggak bisa diandelin ya.
Buat dipakai kerjaan sehari-hari kayak bikin tugas di Word, bikin presentasi di Canva, ataupun ya buka 10-20 tabs di Chrome juga masih bisa. Terus kalau mau dipakai main game ya masih bisa juga, kayak game-game Valorant, CSGO, sampai GTA 5. Bentar-bentar, kok sama kayak Advan ya? Jangan-jangan kembar? Oke. Nah, salah satu keunggulan yang juga patut kita highlight dari si Axio AMD X3 ini adalah adanya garansi Accidental Damage Protection, atau yang biasa kita singkat ADP. Gampangnya, ADP ini akan nge-cover kerusakan laptop yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Misalnya nih, ketumpahan kopi, atau kena bencana alam, sampai kemalingan juga bisa di-cover. Buset dah, ini mah namanya laptop anti maling. So ya, buat lo yang masih ragu dengan kualitas brand lokal, ADP ini harusnya bisa ningkatin keyakinan lo untuk beli Axio. Kedua, aspek lain dari si Hi5 ini juga udah tergolong oke. Mulai dari layar 14 inch IPS Full HD, bobot ringan 1,41 kg dengan tebal 1,98 cm, baterai 45,6 Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian, sampai port yang lengkap dengan Type-C dan HDMI. Laptop 4 jutaan terbaik awal 2025 yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 1i. Buat lo yang masih ragu ya dengan brand lokal, meskipun tadi udah ada garansi ADP-nya, gue bisa sarankan laptop Lenovo IdeaPad ini. Selain datang dari brand yang senior yaitu Lenovo, spek dari laptop ini juga udah tergolong cukup oke. CPU-nya pakai Intel Celeron N4020 dengan Intel UHD grafis, RAM-nya 8GB DDR4 2400 MHz, dan storage SSD 256GB M.2 NVMe. Apanya yang menarik bang? Celeron macam gini? Oke, sabar dulu ya. Memang ya gue akui lah, secara spesifikasi si Lenovo ini tidak sebagus laptop nomor 1 atau nomor 2 tadi. Cuman ya, kalau kalian mau beli laptop yang bukan brand lokal ya memang gini, jadi tinggal pilih aja. Mau yang lokal tapi speknya kencang, atau yang Lenovo tapi ya begini gitu. Oke. Ya, terlepas dari itu semua, IdeaPad Slim 1i tetap bisa dipakai untuk kebutuhan sekolah dan kuliah di semester-semester awal. Ngetik-ngetik tugas di Google Docs, ngolah data di Google Sheet, ataupun bikin presentasi pakai PowerPoint udah bisa dijalankan dengan lancar. Semua ini berkat RAM dan juga SSD-nya yang udah kencang. Nice. Nah, tapi kalau dipakai main game, meskipun yang ringan kayak Valorant pun ini belum bisa ya. Cuman ini bisa jadi kabar baik nggak sih? Karena jadinya lo ataupun anak lo bakal fokus belajar doang, nggak ada main game. Ya nggak? Oke. Beralih ke sektor layar, Lenovo IdeaPad Slim 1i memiliki layar 14 inch TN beresolusi HD. Lagi-lagi belum ada yang spesial ya, cuman ya udah dimaklumin aja. Yang penting, bobot dari laptop ini masih ringan lah ya, di 1,3 kg dengan tebal 1,79 cm. Baterai 42 Wh-nya juga udah kuat dipakai hingga 7 jam pemakaian. Dan yang gak kalah penting, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1431P. Kalau lo ngerasa laptop Lenovo tadi terlalu basic dan lo pengennya laptop yang lebih kencang, bisa dipakai gaming, tapi bukan laptop lokal, maka rekomendasi selanjutnya adalah laptop Acer ini. Harganya memang 500.000 lebih mahal, di sekitar 4,9 juta, tapi speknya yang ditawarkan sangatlah worth it. Mulai dari performanya, udah pakai CPU Intel N100 dengan UHD grafis, RAM 8GB DDR5, dan storage SSD 256GB M.2 NVMe. Nah, kalau yang ini udah bisa dipakai gaming ya. Mirip-mirip dengan Advan dan Axio, laptop Acer ini bisa dipakai main game casual kayak GTA 5, Genshin, dan Dota 2. Nice. Asal resolusi gamenya jangan di-set ke Full HD aja. Tapi kalau mau boleh aja sih. Paling laptopnya ya duar, meledak.
Selain performa, layar dari laptop ini juga surprisingly udah bagus. Bahkan bisa dibilang yang terbaik di list kali ini. Ukurannya 14 inch, berpanel IPS dengan resolusi WUXGA. Buat yang belum tahu, resolusi WUXGA ini adalah resolusi yang sedikit lebih tajam atau sedikit lebih baik dibanding resolusi Full HD. Alhasil, nonton film jadi akan terasa sedikit lebih nikmat dan lebih oke aja gitu. Terus bobotnya ringan, 1,3 kg dengan tebal 1,89 cm. Ditambah baterai 45,6 watt-hours yang bisa bertahan hingga 8 jam, Acer Aspire Lite ini juga bisa jadi pilihan yang oke buat lo yang suka jalan-jalan bawa laptop. Ya soalnya nggak berat dan nggak harus bawa charger. Terakhir, portnya udah lengkap dan up to date. Laptop 4 jutaan terbaik awal tahun 2025 yang terakhir adalah Advance Soulmate Plus. Tadi kita ada pilihan Work Pro Lite. Sekarang ada juga pilihan Soulmate Plus. Udah kayak tambah kurang aja ya, Pak. Oke. Laptop ini meski ada ML Plus, tapi DNA-nya masihlah seri Soulmate, yang artinya secara harga ya pasti lebih murah dibanding si Advance Work Pro. Dibanderol dengan harga 4,1 juta yang bikin laptop ini jadi yang paling murah di list kali ini, si Soulmate ini, Soulmate Plus ya, tetap bisa menawarkan spesifikasi yang menarik. AMD Ryzen 5 3500U dengan Radeon Vega 8, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kok kayak dejavu ya? Well, kombinasi spek ini bikin lo jadi bisa ngerjain kegiatan harian dengan sangat lancar. Ya, nggak usah disebut lah ya, intinya buat sekolah, kayak bikin presentasi atau bikin tugas sekolah, itu udah oke banget. Kalau aplikasinya masih ringan kayak Canva atau Google Doc. Lah, ujung-ujungnya gue sebut juga ya. Oke. Main game juga udah bisa ya, kayak Valorant dan Genshin Impact. Soal layar, di sini nih, terlihat Soulmate memang masih di bawahnya Work Plus. Soalnya dia masih pakai panel TN, belum pakai panel IPS seperti si kakaknya Soulmate. Bukan, Work Plus, nah itu. Suka aku tukar, Pak. Resolusinya juga masih HD ya, sehingga pengalaman nonton jadi nggak semantap 4 laptop lainnya. Meski begitu, secara bobot sendiri, laptop ini masih oke di 1,4 kg dengan tebal 1,99 cm. Baterainya juga udah tergolong besar ya, kapasitasnya di 45 Wh, dan kalau buat dipakai kegiatan sehari-hari ya bisa lah bertahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Terakhir, portnya ini udah aman dan tentunya nggak harus beli dongle lagi. Nggak kayak si MacBook. Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kalian beli di awal tahun 2025. List lengkap dari 5 tadi bisa kalian cek aja di deskripsi atau di YouTube Shop ya. Itu lebih gampang lagi ngeceknya karena udah langsung ada harga dan stok terkini. Dan kalau mau kepoin lebih lanjut speknya gimana atau apakah ada diskon di Shopee, klik aja link itu, siapa tahu kalian bisa beruntung dan dapat diskon yang menarik. Terus buat kalian yang masih ada kritikan, saran, atau pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar, karena nanti Ragadget tetap akan baca ya, meskipun tentu ya kita nggak pernah balas semuanya sih. Cuman ya yaudah, kalian drop aja, nanti siapa tahu ada teman kita yang lain yang bisa balas atau dari Ragadgetnya langsung. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan subscribe. Serta kita ketemu di video selanjutnya. Boom!